Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto, CGP Angkatan 8 dari Kebumen. Saya akan memaparkan tentang tugas 31A6 demonstrasi kontekstual modul 31 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bu, ganggu. Ini Bu, terkait dengan ini maaf. Itu tadi kan saya sudah menghubungi TU bahwa saya itu mau kesini dan ternyata ibu tadi mengkondisikan bahwa aku bisa datang ke sana bisa ketemu, dan alhamdulillah tadi dari sini dari tadi ke Pejaguan ke sini agak macet, maaf. Karena tadi itu ya karena ke Pejaguan itu sininya agak lambat. Begini Bu, saya mempunyai tugas di samping saya silaturahim ke sini. Saya juga ada tugas dari khususnya calon guru daerah yang mempunyai tugas diantaranya untuk wawancara intinya itu Kang Sukaru di sekolah ini, khususnya kepada ibu selaku pimpinan satuan pendidikan di SMP PGRI 1 Kebumen ya Bu ya. Nah ibu itu sudah berapa tahun Bu di sini Bu? Saya di sini kurang lebih jadi kepala sekolah dari 3 tahun. 3 tahun ya? Oh iya. Tentunya Bu, dari permasalahan-permasalahan yang ada selama 3 tahun pasti kan ibu menghadapi berbagai macam permasalahan terkait dengan pembelajaran, mungkin terkait dengan gurunya, atau mungkin terkait dengan warga sekolah yang lain seperti bapak ibu wali siswa, orang tua siswa, mungkin ada kendala-kendala itu. Oleh itu paling tidak kan ibu punya solusi atau penyelesaian. Nah ini yang ingin saya tanyakan beberapa hal tentang terkait dengan kepemimpinan ibu selama menjadi kepala sekolah. Ini ya Bu ya, kira-kira itu Bu. Yang pertama Bu, itu ada sebuah pertanyaan yang ini selama ini itu bagaimana ibu selaku kepala sekolah di SMP PGRI 1 Kebumen dapat mengidentifikasi suatu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu. Berdasarkan kasus tersebut, maka biasanya kami muncul dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan perbuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Oh gitu ya Bu ya. Berarti yang jelas kalau ada permasalahan-permasalahan hubungannya dengan etika ini memang ya kita memang harusnya hari juga ya Bu ya. Apalagi berhubungan dengan Bapak Ibu guru ya Bu ya, Ibu selaku pimpinan di sini kan betul-betul harus bijaksana dalam menyelesaikan kasus, harus melihat berbagai macam segi gitu ya Bu ya, Ibu. Terima kasih Bu. Nah ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Biasanya kami sebelum mengambil kebijakan, nanti kami musyawarahkan dulu dengan terutama tenaga ibu guru dan juga karyawan, baru kemudian nanti kita mengambil keputusan. Nah, berarti tidak harus diputuskan sendiri oleh ibu ya, berarti harus melalui musyawarah, karena siapa tahu ada saran atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan secara bersama, paling tidak memerlukan keputusan bersama ya Bu ya. Kita musyawarahkan. Iya Bu ya. Terus kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini Bu?
Biasanya langkah-langkah yang kami tempuh itu pertama kita tanya dulu kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau, kemudian kita tanya permasalahannya apa, kemudian baru kita nanti mengambil solusi, menimbang, kemudian baru kita memutuskan. Oh gitu ya, jadi harus di lingkungan sekitar itu siapa saja. Iya. Mungkin bisa saja dengan tetangganya Bu, atau mungkin keluarganya, atau mungkin teman-teman sejawatnya ya dalam itu mungkin yang bisa mungkin ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan mereka, atau mungkin ada hubungannya dengan permasalahan di lingkungan mereka gitu ya Bu ya. Berarti memang harus istilahnya mengidentifikasi masalah itu memang harus hati-hati ya Bu ya. Ini Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa yang sekiranya Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang hubungannya dengan dilema etika Bu? Nanti kita menelaah siapa-siapa yang terlibat, kemudian yang sifatnya urgent atau mendesak, baru kemudian karena itu adalah kasus dilema, maka tersebut kita dalam mengambil keputusan juga harus mencari alternatif solusi yang lain. Oh gitu ya, berarti istilahnya menelaah secara rinci ya Bu ya, seperti itu, mana yang paling penting atau urgent itu yang harus diambil keputusannya Bu ya. Ya tentunya memang kalau yang apalagi dilema itu di sisi lain yang baik juga baik, kita kan harus yang paling lebih baik lagi ya Bu ya. Ya makasih Bu. Kemudian ini hal-hal apa yang selama ini merupakan menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Tentunya kan pasti dalam menyelesaikan nih anak konsekuensinya, mungkin tantangannya apa terhadap keputusan yang harus diambil dalam kasus dilema tersebut? Biasanya masa depan punya nilai yang sama-sama penting, jadi tetap harus kita dahulukan juga mana yang lebih penting, mana yang orang-orang yang atasan langsung yang terlibat, dan adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Jadi tak kalah penting adalah nilai perasaan orang lain itu tetap harus dijaga dan yang harus diutamakan. Tapi menghormati guru, apalagi sama-sama sudah tua Ibu ya, berhubungan dengan orang yang dewasa. Kalau anak itu mungkin lebih itu ya, tapi kalau umum yang sama-sama guru kan pasti punya kebebasan tertentu dan kita harus menjaga perasaan ya Bu ya. Gitu, makasih Bu. Kemudian ini Bu, apakah Ibu itu memiliki tata kelola? Kemudian ini Bu, apakah Ibu itu memiliki tata kelola? Artinya itu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah langsung menyelesaikan permasalahan itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal kita tidak ada yang khusus, jadi kalau misalnya ada permasalahan langsung kita musyawarah, langsung kita ambil keputusan untuk bagaimana selanjutnya. Tidak ada jadwal khusus. Oh, tidak ada jadwal khusus. Terus kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Biasanya kalau kita mengambil keputusan, kita kan musyawarah dulu. Jadi keputusan itu tetap kita minta pertimbangan dari rekan-rekan guru. Oh gitu ya. Baik Bu, ini yang terakhir Bu, ini yang saya tanyakan. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang sekiranya dapat dipetik Bu, atau pengalaman apa yang bisa menjadi pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan etika, sehingga itu mungkin bisa ditularkan kepada saya dalam hal pengetahuan Bu. Terima kasih Bu. Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu adalah karena harus dilihat dari berbagai sisi ya. Jadi sebelum mengambil keputusan, banyak-banyak kita menganalisa kasus yang ada, kemudian kita mempertimbangkan banyak pertimbangan, kemudian baru kita putuskan yang tidak mungkin membuat puas semua pihak. Jadi kita pasti ada pihak-pihak yang mungkin tidak puas dengan apa yang sudah kita putuskan. Jadi sebelum kita mengambil keputusan harus siap menerima dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Gitu ya, jadi harus mengambil sebenarnya ada konsekuensinya, entah itu ada yang tidak puas dan paling tidak kalau dengan adanya tadi yang
disebutkan oleh Ibu dengan musyawarah itu kan menuju keputusan yang arif dan bijaksana. Mungkin gitu ya Bu ya. Nah itu apalagi Ibu sebagai seorang pimpinan itu harus bisa menuntun dan membina anak buahnya Ibu kan intinya ya harus bisa berbuat menjadi panutan bagi anak buahnya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih atas semua jawabannya. Mudah-mudahan ini berguna bagi saya sebagai bekal untuk calon guru daerah, dan apalagi saya itu selaku untuk menjadi guru kelas nanti bisa dipraktekkan terhadap teman sejawat atau mungkin bisa dipraktekkan dalam pembelajaran dengan oleh siswa, paguyuban ataupun dengan siswa itu sendiri. Terima kasih Bu waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini saya mengganggu kegiatan aktivitas Ibu sehingga yang harusnya menyelesaikan permasalahan jadi terganggu karena untuk melaksanakan. Sama-sama, saya juga mengucap terima kasih dan mohon maaf kalau apabila kami dalam memberikan mungkin ini kurang pas, saya minta maaf. Nih, matur nuwun sangat Ibu. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten nggih Pak, saya selaku untuk CGP saya mendapatkan tugas untuk istilahnya wawancara dengan kepala sekolah. Bapak kebetulan kepala sekolah untuk SD Negeri 2 Karangpoh. Yang jelas saya ingin ngangsu kawruh Pak, permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan penanganan kasus terhadap siswa ataupun penanganan kasus terhadap anak buah Bapak selaku guru ataupun permasalahan yang lain yang terkait yang ada hubungannya dengan dilema-dilema etika. Itu Pak, untuk yang pertama, selama ini bagaimanakah Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Ya. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Untuk menghadapi tersebut, saya biasanya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oh, tinggi Pak. Ya. Jadi kalau misalkan Pak ya, Iya. dalam masalah hukum nggih. Ya. Misalkan masalah hukum itu ada guru Ya. di lingkungan Bapak itu misalkan melanggar hukum, memang itu merupakan hukum ya Pak ya, di antaranya Iya. di dilema-dilema seperti itu ya Pak. Iya. Karena jelas itu jelas pelanggaran hukum berarti kan benar dan salah ya Pak. Iya. Nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. Ya. Nggih Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Kemudian ini Pak, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Bapak seolah-olah kayak ada kebingungan Pak, Desi harus mengambil ini, punya kelemahan ini, yang jelas dua-duanya benar Pak. Ya. Ini apa yang dilakukan Pak? Ya, terima kasih. Selama ini, ketika saya mau mengambil keputusan, biasanya saya itu melakukan identifikasi kasus dulu. Oh, nggih. Dari berbagai sudut pandang, dari berbagai masukan, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan menguntungkan banyak orang. Tidak ada yang dirugikan. Jadi tekniknya seperti itu. Biasanya saya seperti itu. Berarti intinya mencari yang penyelesaian yang paling baik ya Pak ya. Iya. Sehingga paling tidak semuanya sih baik ya, tapi ambil mungkin yang paling terbaik ya, biar untuk keputusan itu bisa menguntungkan semuanya. Seandainya ada dampak negatif ya paling tidak paling minim ya Pak. Itu seterusnya tidak dirugikan semuanya. Iya. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, itu langkah-langkah atau prosedur yang harus dijalankan, itu prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya. Biasanya untuk menangani kasus-kasus tersebut, langkah-langkah yang saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahannya apa, menentukan siapa yang terlibat,
menanyakan kepada orang-orang terdekatnya melalui berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oh, berarti harus bermusyawarah ya Pak? Iya. Berarti keputusan itu dasarnya musyawarah ya, paling tidak Musyawarah. menentukan sendiri oleh Bapak ya? Betul, nggih, masukan dari warga, sekolah. Oh, nggih. Nggih Pak. Nggih Pak, untuk yang nomor 4 Pak, Ya. itu hal-hal apa yang sekiranya selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak tangani Pak? Ya, kalau saya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa setelah saya mendapatkan bukti-bukti, kemudian melalui diskusi, saya melakukan analisis kasus dulu. Analisis dulu, kemudian setelah dianalisis menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi yang dipilih akan memberikan manfaat bagi banyak orang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Oh, nggih. Kayak gitu. Berarti mempertimbangkan ke masa depannya ya Pak ya, itu ya. Jelas jangan hanya sekarang saja, tapi ke depannya bagaimana untuk agar lebih baiknya nggih Pak nggih. Iya. Nggih Pak. Kemudian masalah tantangan Pak. Ya. Ini hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut Pak? Ya, terima kasih. Ini memang beratnya jadi kepala sekolah di sini Pak. Nggih Pak. Iya, karena yang diselesaikan itu adalah masalah perasaan. Oh, Jadi tantangan dalam mengambil keputusan adalah menjaga perasaan orang lain. Nah, ini yang menurut saya memang paling berat jadi kepala sekolah, sehingga dalam menentukan keputusan harus dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang tidak merasa dirugikan dan tidak merasa disalahkan. Gitu. Jadi intinya itu harus betul-betul menjaga kedua belah pihak. Betul. Yang satu tetap dianggap sebagai anak semuanya ya Pak ya, itu ya. Iya. Walaupun itu salah dan benarnya itu tetap kita sebagai seorang kepala sekolah harus saling melindungi dan bisa membina dan menuntun gitu Pak. Dan tidak merasa dirugikan dan tidak merasa salah kayak gitu. Nanti kalau merasakan jadi minder. Iya, Pak. Baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk yang nomor 6 Pak itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata ataupun jadwal tertentu yang bisa untuk mengatur dan dapat menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Ya, terima kasih. Saya jawab langsung bahwa dalam mengambilan keputusan dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelolanya dengan menganalisa, dengan mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Apabila masalah itu penting, maka saya segera akan selesaikan saat itu juga. Gitu. Kalau misalkan itu sekiranya harus memerlukan waktu, juga kita harus bertahap ya Pak. Betul, iya. Kalau memang harus sekiranya harus tepat dan cepat, ya kita memang harus menentukan secara cepat. Iya, jangan menunda-nunda. Oh, nggih, jangan menunda. Nggih, Pak. Adakah seseorang, Pak, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, Bapak Ibu guru, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan, sehingga dengan seperti itu saya
dapat membantu mencari alternatif solusinya, sehingga kita mengambil keputusan bisa tepat kayak gitu. Itu teknik saya seperti itu. Jadi bukan keputusan pribadi Tidak, Pak. iya, karena selalu mendengarkan masukan dari warga, saran dan lain sebagainya. Pak. Ya. Nggih Pak. Ya. Ini yang terakhir Pak. Ya. Saya mau tanya untuk istilahnya keilmuannya biar saya bertambah Pak, biar seperti Bapak bisa ahli dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, itu. Mungkin saja kan saya dengan teman atau apa kan bisa syukur-syukur saya menyelesaikan Pak itu Pak. Ini Pak yang terakhir itu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema-dilema tersebut Pak? Iya, terima kasih. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada, saya bisa mengambil pelajaran. Dengan seperti itu, saya menjadi lebih bijak dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Dan itu dengan permasalahan-permasalahan yang tumbuh, yang timbul justru akan mematangkan kita jadi lebih dewasa, menanggapi masalah tidak dengan emosi tergesa-gesa menentukan keputusan Iya, intinya dengan lebih bijaksana kayak gitu. Terima kasih sekali Pak atas jawabannya Pak. Ini mudah-mudahan bisa menambah keilmuan saya Pak. Dan saya juga mohon maaf itu mungkin Bapak yang seharusnya ada aktivitas kerja sehingga terganggu hanya untuk menjawab pertanyaan saya Pak. Semuanya ini bagus sekali dan sangat positif. Nggih, matur nuwun sangat nggih Pak. Terima kasih. Nggih, matur nuwun.